Shalom, selamat datang dalam Renungan Harian Rhapsody of Realities Indonesia, edisi 10 April 2026. Judul renungan hari ini adalah Kaya dalam Kristus. Ayat Alkitab pembukaan kita terdapat dalam 2 Korintus 8 ayat 9 yang berbunyi, "Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya." Firman Tuhan jelas, kemiskinan bukanlah dari Tuhan. Oleh karena itu, engkau tidak boleh pernah menerima pesan tentang kemiskinan. Kemiskinan tidak sesuai dengan sifat ilahi dan warisan kita di dalam Kristus. Alkitab dengan jelas menunjukkan bahwa Tuhan Yesus menjadi miskin, berbeda dengan kekayaannya yang sebenarnya, untuk satu tujuan, agar engkau menjadi kaya. Itulah yang kita baca dalam ayat pembuka kita. Itu tidak merujuk pada kekayaan rohani. Tuhan Yesus tidak pernah miskin secara rohani. Konteksnya adalah berkat finansial dan materi. Dia menanggalkan semua yang menjadi miliknya, sehingga melalui karya penebusannya, engkau akan memperoleh kemakmuran dan kelimpahan finansial. Beberapa orang mungkin mengatakan bahwa Tuhan tidak tertarik untuk membuat anak-anaknya kaya, tetapi firman telah menyatakan kehendaknya. Di dalam Kristus, engkau adalah ahli waris Allah. Segala sesuatu adalah milikmu. Beberapa orang mungkin memilih untuk tidak menikmatinya, tetapi mereka tidak boleh pernah mengklaim bahwa kemiskinan adalah rencana Tuhan. Berkat Tuhan membawa kemakmuran, persediaan, dan keuntungan supranatural. Mari sejenak kita renungkan dan pahami betapa besarnya kekayaan kita di dalam Kristus, seperti yang dinyatakan dalam Efesus 3 ayat 8. Paulus melalui Roh Kudus menulis, "Kepadaku, sekalipun aku adalah yang paling hina di antara semua orang kudus, umat Allah yang dikuduskan, kasih karunia ini, kemurahan hati, hak istimewa, telah diberikan dan dipercayakan dengan penuh rahmat untuk memberitakan kepada bangsa-bangsa bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tak ada habisnya, tak terbatas, tak terukur, tak terhingga, dan tak habis-habisnya. Kekayaan yang tidak mungkin dicari oleh manusia. Kekayaan kita tak dapat terselami, tak terukur, tak habis-habisnya, tak terbatas, dan tak terhingga. Inilah jenis kekayaan yang untuknya engkau telah dipanggil untuk menikmatinya. Ini adalah kekayaan kerajaan, lebih unggul dari ekonomi duniawi, dan itu milikmu sekarang di dalam Kristus Yesus. Karena itu, jangan berpikir kekurangan, jangan berbicara tentang kekurangan. Hiduplah dengan kesadaran akan warisan ilahimu. Sesering mungkin, katakan pada diri sendiri, "Aku memiliki kekayaan yang tak terukur di dalam Kristus. Segala sesuatu adalah milikku. Aku hidup dalam kelimpahan, dan aku memberi dengan murah hati untuk Injil, demi kemajuan kerajaan Allah." Haleluya! Mari kita ucapkan bersama-sama pengakuan iman berikut. Bapa terkasih, terima kasih atas kekayaan Kristus yang tak terduga yang menjadi milikku. Aku hidup dalam berkat ilahi, kelimpahan, dan aku diberi kuasa untuk memberi, memberkati, dan menyebarkan Injil kemana-mana. Aku menolak kekurangan dan menerima kepenuhan berkat-Mu. Dalam nama Yesus. Amin. Untuk lebih mendalami dan mengerti renungan kita pada hari ini, baca juga ayat-ayat berikut ini. 1 Korintus 3 ayat 21-23. 2 Korintus 9 ayat 8. Galatia 3 ayat 29. Jangan lupa untuk membagikan renungan ini kepada teman, saudara, dan kenalan kalian supaya mereka juga diberkati dengan firman yang ada di dalamnya. Dan jika Anda belum menerima keselamatan atau belum menerima Kristus secara pribadi dan ingin menikmati kehidupan Kristus dalam dirimu, inilah saatnya bagimu. Mari ucapkan dengan kesungguhan hati doa berikut ini. Ya Tuhan Allah, aku datang kepadamu dalam nama Yesus Kristus. Firman-Mu mengatakan, barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Kisah Para Rasul 2 ayat 21. Aku meminta Yesus masuk dalam hatiku, menjadi Tuhan bagi hidupku. Aku telah menerima hidup yang kekal dalam Roh-Ku. Dan sesuai dengan Roma 10 ayat 9,
Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Aku menyatakan bahwa aku telah diselamatkan. Aku lahir kembali. Aku adalah anak Tuhan. Sekarang aku memiliki Yesus yang tinggal dalamku, dan lebih besar roh yang ada dalamku daripada yang ada dalam dunia. 1 Yohanes 4 ayat 4. Saat ini dengan sadar aku berjalan dalam kehidupan yang baru dalam Yesus Kristus. Haleluya. Selamat, kamu sekarang telah menjadi anak Tuhan. Akhirnya, sampai jumpa pada renungan harian berikutnya di kemudian hari. Tuhan Yesus memberkati. Amin.